kemudian yang kedua, resiko dari ketika misalnya kalian memang sudah paham, misalnya kalian paham tapi tidak menyampaikan, maka ya nanti sudah ketika tidak bisa mengerjakan soal UAS ya sudah seperti itu. Saya sudah memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk berdiskusi, menyampaikan satu dan yang lainnya, saling berdiskusi apa sih yang harus ditanyakan ataupun yang kalian jadi bingung. Jadi harapan dari kegiatan tadi selama 16 menit tadi adalah antara satu dan yang lainnya itu saling mengingatkan atau saling menyadarkan bagian mana sih yang perlu dipertanyakan seperti itu. Dan sekali lagi, soal yang akan diberikan pasti soal yang bersifat aplikasi atau higher order thinking skills. Tidak mungkin saya akan memberikan semua soal yang kalian bisa dapatkan jawabannya secara mudah. Misalnya hanya membaca kemudian mengcopy paste jawaban tersebut, itu tidak bisa. Jadi, kalian harus berpikir, mengaplikasikan dan menganalisis kasus-kasus yang akan diberikan seperti itu. Oke. Sekarang saya berikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan. Silahkan jika ada yang mau disampaikan, saya buka untuk semuanya. Mau dari kelompok 1, 2, 3 itu tidak masalah. Silahkan langsung dibuka mikrofonnya, disampaikan. Jika memang kalian merasa malu untuk menyampaikan melalui mikrofon, silahkan kalian juga boleh menyampaikan melalui chat seperti itu. Silakan. Bapak izin. Silakan, Awan. Tadi udah diskusi bareng-bareng di break room kelompok 2. Terus kami tuh kebanyakan bingung di materi language instruction. Karena kan nggak ada bahan bacaannya ya Pak yang Bapak kasih. Jadi pas waktu itu cuma disampaikan contohnya itu langsung kayak gini pas Bapak bikin Word terus bikin contohnya gitu language instruction itu. Adakah gitu Pak bahan bacaan yang bisa jadi panduan buat kami gitu untuk lebih bisa memetakan materi tersebut? Oke, bahan bacaannya memang tidak ada. Yang kedua, ini lebih ke praktek sih sebenarnya kalau untuk yang language instructions ini. Jadi materinya cuma satu sebenarnya, cuma satu baris. Kerjakanlah soal tersebut. Nah, kemudian ingatlah langkah-langkah yang kalian lakukan. Udah itu aja sih sebenarnya. Udah makan. Kakak sudah makan? Seperti itu. Jadi memang tidak ada bahan bacaannya, Awan dan teman-teman yang lainnya. Nah, yang pertanyaannya kemudian yang dibingungkan apa? Silakan Awan, jika ada yang mau dibingungkan bisa ditanyakan di bagian language instruction. Boleh dikasih contoh lagi nggak Pak? Satu pertanyaan atau apa Bentar, gitu? saya cari soal dulu ya. Saya cari Baik, Pak. dulu. Kemudian nanti kalian kerjakan, coba kerjakan seperti itu. Untuk soalnya tersebut. Sebentar, saya cari dulu soalnya. Yang lain sambil menunggu silakan jika ada yang mau disampaikan. Selain Alwan silakan. Jika ada, kalau tidak ada berarti semuanya tidak ada masalah ya. Pak, saya mau nanya tapi lewat chat ya, rumah saya ramai. Rahma silakan, nggak apa-apa. Terusan siapa, Rahma bukan yang mau menyampaikan? Betul. Silakan Rahma. Silakan Rahma. Lewat chat. Hah? Oh, lewat chat. Oke, boleh. Sebentar, saya lihat chatnya. Chatnya belum ada tapi ya. Masih diketik kali ya. Sekarang itu tanggal 7 Juni ya.
Mana chatnya sebentar, saya sambil melihat. Ada satu lagi pertanyaan. Ada jenis-jenis yang baik mikis formatika dan saya stop share dulu teman-teman. Saya akan buka salah satu buku. Nah kemudian nanti lagi lamaran atau gimana ya? Mungkin lagi Rahma lagi ada acara hajatan. Cari dulu soalnya. Salah satu soal untuk nanti nama saya jawab setelah yang punya aluan ya. Ini yang punya aluan dulu. Nanti kita diskusikan. Cari soal dulu. Oh, saya salah sebentar. Mana buka buku guru. Ya. Ini kelihatan ya? Oke. Ini kita ambil kasus dari buku bahasa Inggris yang sudah ada untuk yang tadi language instructions. Nah, kita akan melihat sebuah soalnya. Nanti kalian tinggal coba untuk soalnya nomor sampai 5. Itu kalian lihat yang nomor A. Itu instruksinya seperti itu. Coba kalian perhatikan. Untuk menjawab itu apa yang harus kalian lakukan? Nah, maka instruksi ini, apakah ini efektif atau tidak? Misalnya, choose the best options for each sentence given will. Ketika ini diberikan dalam bentuk print out, kalian kan menghadapi ini. Nah, sementara ketika choose, di situ tidak diberikan opsi bagaimanakah cara kalian menjawab. Misalnya kalian menjawab soal ini, kalian apakan kira-kira? Jawabnya bagaimana? Iya, cara milihnya gimana? Silang. Nah, silang. Di situ ada kata-kata silang nggak? Enggak. Nah, jadi kata-kata silang itu harus ada di situ. Karena itu adalah kata yang harus ada realnya, tindakan yang harus dilakukan. Kalau memang soal itu hendak diberikan dan nanti jawabannya langsung di kertas itu. Nah, kalau misalnya soalnya tidak boleh dicoret-coret, maka apa yang harus dilakukan? Kira? Pakai lembar jawaban, Pak. Pakai lembar jawaban. Nah, kira-kira di lembar jawabannya diapain tuh? Ditulis.
ditulis. Nah, maka harus ada kata tulis di situ. Nah, sementara kalau kalian lihat di instruksinya itu tidak ada. Maka instruksi ini perlu diperbaiki seperti itu. Misalnya ini mau ditambahin satu saja, satu kata. Choose the best options by crossing it for each sentence given below. Nah, jadi ini juga sebenarnya kan harus dibaca dulu gitu ya, harus dibaca dulu, dilengkapi, dipahami. Oh, ini terlalu mudah, sebentar saya kasih soalnya. Tidak, misalnya. Nah ini tanpa melihat tadi. Nih, kira-kira apa nih masalahnya? Coba, kalian jawabannya apa? Buat instruksinya gitu Pak maksudnya. Iya, ini kan sebelum membuat sebuah instruksi, kalian itu harus bisa menjawab dulu soalnya. Coba kita lihat nomor 1. Kira-kira nomor 1 jawabannya apa? Maksudnya jawabannya ya, nomor 1 jawabannya apa? Kenapa nomor 1? Sebenarnya sama ya. Struktur kalimatnya Pak. Mungkin. Apa? Tadi yang jawab Anida. Kenapa struktur kalimatnya? Tidak tersusun rapi dan baik Pak, menurut saya. Harusnya apa? Apa yang menyebabkan itu tidak tersusun dengan baik? Kenapa? Yang menyebabkan ini tidak tersusun dengan apa? Grammarnya mungkin Pak. Oke. Cut off-nya Pak, Kata? kata off itu ngebikin jadi rancu gitu artinya. Jadi harusnya diapakan kata off-nya? Hilangkan. Oke, berarti let's go to the sushi restaurant for lunch gitu ya. Oke, kalau kata Safar seperti itu. Kalau Anid gimana? Apakah dengan Safar tadi kan yang tidak sesuai kayaknya ada yang aneh gitu kalimatnya. Gimana Anida? Iya Pak, saya juga tertujunya ke situ Pak, Cuma itu aja, udah setelah itu beres. sama yang tuh-nya Pak. Ya habis. Oke. Kalau ketiga ditambahin kata yang tuh-nya ya. Nah, kata tuh-nya itu kayaknya bermasalah. Berarti tuh-nya diapain, Mega? Dihilangkan juga yang habis. Oke, berarti let's go to the sushi restaurant for lunch gitu ya. Nah, ketika seperti itu, nah sekarang pertanyaannya kembali buat kalian. Apa yang kalian lakukan ketika mengerjakan ini? Yang harus kalian lakukan adalah untuk menjawabnya, maka apa yang akan kalian lakukan? Menyusun kembali gitu Pak. Apa, Loan? Menyusun ulang teks di bawah. Dengan cara Ditulis. ditulis. Ulang. Apa yang kamu tulis di sini? Tulis kalian tulisnya. Memperhatikan grammarnya Pak. Enggak, maksudnya apa yang akan ditulis? Kalimatnya, Pak. Iya, kalimat yang ada di atas ditulis ulang dengan jawaban yang sudah dikoreksi. Oh, ini nggak bisa di itu ya. Teksnya nggak bisa ternyata. Ini, oke, saya ini ya. Saya screen aja dulu. Screen, kemudian tambah share-nya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Apa yang terlihat sekarang? Word, Word ya? Word, Pak. Double Pak. Oke. Word ya, sebentar. Ini saya mau crop. Nah, ketika kita melihat ini ya, let's go to the sushi restaurant. Maka ini yang akan kalian, kalau kata tadi siapa namanya, Awan, akan ditulis ulang kan? Di sini akan dituliskan ya. Ini berarti kan akan ditulis. Jawabannya seperti ini.
Ini untuk yang apakah sama kasusnya? Sama atau tidak? Sama Pak. Sama. Nomor 2 apa jawabannya? Shall have a meeting on Saturday afternoon. Shall we have? A meeting on Saturday afternoon. Pindah. Nah, ketika seperti ini, nah cukup jawabannya, cukup menjawab 2 soal, karena pattern-nya pasti akan sama. Nah, di antara soal yang pertama dan kedua, nah maka apa nih yang harus kalian lakukan? Kan harus ada ini ya, dalam menjawab ini, harus ada ini ya. Right. Ini adalah salah satu jawabannya dengan cara right. Nah, untuk bisa menjawab apa yang harus kalian lakukan? Sebelum menulis. Analyze. Analyze, Pak. Terus, apalagi? Memahami. Memahami dulu atau analis dulu? Memahami. Memahami. Oke. Memahami dulu, Pak. Terus, sebelumnya ada lagi nggak? Read. Mungkin. Oke. Sebelumnya ya. Terus, cukup? Read the sentence. Read, kemudian understand, analyze. Terus, lagi. Saya teman-teman ada yang telepon sebentar. Oke, tadi apa? Siapa? Sebelum kesalahan ini ada lagi? Halo? Sudah saya dengar? Menyusun Mulai. termasuk, Pak. Menyusun berarti apa? Bahasa Inggrisnya menyusun itu apa? Restructure. Organize. Organize itu mengorganisasi. Berarti create ya. Create atau write sama saja. Kemudian Kalau restructure Pak, masuk nggak Pak? boleh restructure. Maksudnya restructure itu apa? Karena itu kan di kalimat nomor 2 itunya dipindahin gitu Pak. Oke, betul. Restructure atau rewrite. Oke, betul. Berarti ya, oke, bisa. Nah, ketika seperti ini, maka ini adalah hal-hal yang memang harus dilakukan gitu ya. Yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal tersebut. Maka di sini kira-kira terlalu banyak nih. Ada nggak yang bisa dihilangkan? Kemudian ini semua dijadikan satu kalimat. Dibuat satu kalimat, bukan satu kalimat, satu instruksi yang bisa berbentuk 2 kalimat atau 3 kalimat. Tapi yang bisa dibuat se-efisien mungkin dalam menyusun instruksi ini. Nah, sekarang kita lihat untuk instruksi yang ada di buku tersebut ya. Ini ya. Nah, lihat. Instruksinya seperti ini. Coba kalian perhatikan dulu.
Panjang nggak instruksinya? Ini sudah bagus. Oh, ada yang kurang. Yang kurang kira-kira apa? Silakan kalian kritisi. Ini kira-kira yang kurang apa? Yang kurang di mana nih? Sir Hah? Yang kurang apa? Analyze. Kalau di sini sudah ya boleh. Itu benar, benar, benar. Yang di sini yang kurang step adalah paling pertama harus ada read-nya dulu ya. Oke. Sebentar. Saya itu aja screenshot. Sebentar teman-teman, ada yang sensi. Oke. Tadi sampai mana? Oke. Nah, di sini ini ada tahapan yang belum ada, yaitu read aja. Misalnya, the following sentence. Kemudian, there are grammatical errors in the sentences given below. So, refer the mistakes in the sentence. Then rewrite the sentence. If there are any mistakes, put a tick mark next to the sentence. Nah, ini ada yang kurang. Kira-kira apa yang kurang? Ketika read otomatis, read understand otomatis menganalisis otomatis itu. Jadi analisis itu tidak harus selalu ada di instruksinya. Boleh kalau mau ditaruhkan, misalnya tidak juga tidak apa-apa. Tapi ada yang kurang. Di sini kira-kira apa? Di sini. Kira-kira masalahnya apa di sini? Silahkan. Saya sedang menguji atau melakukan assessment terhadap critical thinking kalian. Menulis ulang jawaban yang benar gitu, Pak. Betul sekali. Jadi di sini perlu ada kata Correct answer. bukan correct answers. Correct? Then rewrite the correct sentence. Jadi kan ini kan kalimatnya salah. Ini. Nah, kalimatnya kan masih ada errornya, ada grammatical errors. Maka yang di rewrite itu adalah yang benar. Seperti itu. Jadi pasti di sini ada kata right. Nah, kalau diskusi kalian tadi, yang di sini kan ada right. Nah, rewrite itu atau restructure. Nah, yang belum ada tadi ada read. Nah, understand, analyze itu bisa tersembunyi salah satu kata read. Ketika read, otomatis dia akan membawa read and understand. Kalau analyze-nya mau dimasukkan, itu juga boleh. Jadi seperti itu. Sampai sini apakah ada gambaran Alwa dan yang lain? Tadi kan yang menanyakan hal ini adalah Alwa. Ya, Pak. Jelas sekarang? Atau ada perlu latihan lagi? Udah cukup lah insya Allah, Pak. Cukup ya. Jadi intinya adalah untuk yang bagian language instructions, kalian harus tahu dulu jawabannya apa. Ketika sudah tahu jawabannya, tadi ketika saya menjawab ini, apa sih yang harus saya lakukan? Kalau kalian tidak tahu jawabannya, maka akan tidak mungkin, maksudnya tidak akan bisa membuat instruksi yang baik seperti itu kuncinya. Oke, gitu. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Materi speaking yang case halaman 3 yang tentang kategoris mikro and makro. Masih bingung. Sebentar, saya buka dulu filenya. Mikro and makro assessing speaking seperti itu. Bentar. Jadi mana ya? Assessing speaking. Filenya saya cari. Waktu itu judul nama filenya apa ya? Lupa. Masih ingat nama filenya? Assessing speaking kalau nggak salah.
Belum ketemu kan? Saya taruh dulu. Assessment, Pak. Apa? Tes tahun 2018 speaking assessment, Pak. Oh, tes lihat ya depannya. Oh iya iya iya. Ini ketemu. Tes speaking assessment. Oh ya, ini ketemu. Oke. Saya share screen lagi. Ini ya. Ya, halaman ini ya. The elements of speaker repertoire usually then focus of in English as a second language course in the beginning, in the mid levels. These are usually the two categories, micro and macro skills. Jadi ketika speaker repertoire itu artinya adalah pengalaman si speakers. Nah, jadi ketika pengalaman si speaker ini, speaker repertoire itu adalah si elements dari si pembicara. Jadi ketika kalian melakukan speaking assessment, itu kan ada speakernya, nah siswanya. Nah, speaker repertoire itu adalah yang menjadi target utama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, hal tersebut itu dibagi menjadi dua, micro and macro skill. Micro skills itu yang berhubungan dengan kata-kata yang berhubungan dengan grammar, vocabulary, seperti itu. Kemudian kalau untuk yang, nah ini termasuk di dalamnya ada pronunciation-nya, bagaimana cara mengucapkan nada tinggi, bagaimana cara memendekkan, fluensinya, dan lain sebagainya. Tapi kalau micro skills itu berhubungan dengan apa namanya? Associated with communications across multiple terms and non-verbal skills. Jadi di situ kapan kalian harus ngomong, kapan kalian harus mendengarkan, ketika menggunakan bahasa. Jadi ini pengetahuan dalam bagaimana berinteraksi. Jadi ini bukan berhubung dengan bahasanya, tetapi lebih terhadap lebih terhadap pengetahuan ketika orang berinteraksi atau social interactions-nya seperti itu. Begitu, Rahma, Nur Rahma, Sri Rahma atau Nur Rahma tadi? Bisa lihat chatnya, siapa namanya? Sri Rahma. Oke, Sri Rahma. Jadi seperti itu ya, yang dimaksud dengan macro skills di sini adalah yang berhubungan dengan social interactions skill-nya. Kalau mikro itu yang berhubungan dengan language features-nya. Jadi kalau macro skills lebih ke language functions. Jadi kalau ngomong dengan si A, nadanya dengan ini, kata-kata yang digunakan itu adalah ini. Nah, tetapi ini tidak dipisahkan, mereka saling berkaitan antara micro and macro skills. Karena di dalam micro skills digunakan nanti, kalau tanpa micro skills akan bisa bermanfaat. Misalnya gini, kalian akan berdiskusi, menyapa seperti itu, menyapa teman, itu pasti akan berbeda dengan menyapa seorang guru. Ketika menyapa teman, ya bisa menggunakan kata-kata vocabulary yang tidak sopan. Apalagi kalau sudah sangat bisa dipanggil, ada juga kan teman kalian yang panggil teman kalian, bego gitu kan ada anjing gitu kan, biasa untuk antara teman yang sangat dekat. Tetapi itu tidak mungkin dilakukan ketika berdiskusi dengan guru seperti itu. Nah, inilah dimana pengetahuan tentang itu disebut dengan macro skills. Jadi multiple terms and non-verbal skills. Tetapi kalau dengan pengetahuan, jadi mereka sering berkaitan, pengetahuan dari micro skills dan macro skills seperti itu. Bisa dipahami, Sri Rahma? Oke, sudah paham katanya. Yang lain silakan jika ada yang mau disampaikan atau tanyakan mengenai topik ini tadi. Yang ini. Satu lagi ya. Silakan jika ada yang mau disampaikan lagi. Masih ada banyak waktu. Selain Alwan dan Sri Rahma, tidak ada?
Ya, Maaf Pak, saya minta tolong dijelaskan secara ringkas itu Pak, materi yang di asesmen ini dari sekolah. oke. Ya, sekolah penggerak. Oke, si siapa tadi ya? Zafar ya. Oke, Zafar, sekolah penggerak itu intinya adalah ada 2 asesmen yang memang didiskusikan yang berhubungan dengan materi sebelum UAS. Asesmen formatif dan ini nyambung ke atas. Nah, di sekolah penggerak itu akan ada formative and summative assessment. Nah, kalian harus paham ya. Nah, formative assessment ini sama dengan ini formatif adalah assessment for learning. Assessment for learning. Kalau summative, jangan ditulang kurang lagi. Formatif atau assessment for learning, kalau summative adalah assessment of learning. Nah, ini ada beda. Nah, kedua ini di sekolah penggerak itu nanti ada, nah ini yang susah sebenarnya. Nah, di sekolah penggerak itu kan ada yang namanya ini, capaian pembelajaran. Nah, kan kalian searching capaian pembelajaran untuk bahasa saya sebentar ya, Tasya, si Alwan dulu, nanti baru kejelasan kembali lagi ke situ. Nah, di capaian pembelajaran ini adalah hal-hal yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, kemudian capaian pembelajaran tersebut akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kalau dulu, teman-teman, ini disebut dengan KI. Kalau dulu ya, ini sama dengan KI. Nah, KI kan ada 4 tuh. Kemudian KI tersebut diturunkan kan. Nah, kalau dulu KI itu diturunkan menjadi KD. Nah, kalau sekarang ini di kurikulum 2013. Nah, ini di kurikulum 2013. Kalau ini ada di kurikulum Merdeka. Maka tujuan pembelajaran ini isi kalimat. Nah, ini ditentukan oleh sekolah. Seperti itu. Nah, ketika ditentukan oleh sekolah, maka sekolah itu mempunyai kebebasan sejauh mana sih tujuan pembelajaran yang dalam merancang. Setiap tujuan pembelajaran ini nanti harus dibuktikan oleh atau diuji ketika pada bagian asesmennya. Karena proses pembelajaran itu mereka mempunyai yang namanya lesson plan kalau dalam bahasa Inggris, atau kalau ini namanya adalah modul ajar. Ngajarnya itu namanya dengan modul ajar. Kalau di sini disebut dengan RPP. Rencana proses pembelajaran. Nah, atau lesson plan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran di dalamnya itu kan pasti nanti ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran itu tuh harus sesuai dengan asesmen yang dilakukan. Misalnya sebentar, saya buka dulu contohnya. Saya share. Misalnya ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini capaian pembelajarannya. Nah, capaian pembelajaran dari sini sampai akhir sini. Ketika ini capaian pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajarannya di sini ada 3, 1, 2, 3 yang diambil. Jadi ini merupakan bagian dari capaian pembelajaran atau pecahan kecil dari dari capaian pembelajaran ini. Nah, ketika di sini ada beberapa kata kerja. Misalnya merancang teks tulis. Merancang teks tulis berarti dia menulis atau writing.
mempresentasikan secara lisan teks. Berarti di sini adalah speaking tentang report. Itu tentang flora dan fauna. Nah, kalau di sini menganalisis, menyimpulkan makna. Ini nih harus ada di dalam prakteknya. Karena ini tujuan pembelajarannya, maka tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang harus dicapai di dalam sebuah kelas. Nah, terus pertanyakan bagaimana kalian tahu kalau itu sudah tercapai atau belum? Nah, itulah bisa diketahui dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di proses pembelajarannya. Nah, salah satunya melalui asesmen tadi. Nah, ketika dilihat di sini, asesmennya itu ada yang sumatif, ada yang formatif. Nah, sumatif di sini tidak ada yang bersifat praktik, yang speaking tadi. Karena di sini kegiatannya waktu itu kita sudah diskusikan, dia adalah menyusun text report, ini masih writing. Nah, ini juga masih writing yang let's write, assessment-nya, sumatifnya. Nah, kalau di formatifnya di sini menjawab soal quiz report, ini juga bukan speaking. Seperti itu. Oleh ini masih perlu diperbaiki. Ada ketidaksesuaian. Nanti yang akan terjadi ketika di UAS adalah saya akan memberikan kasus. Nah, kasus-kasus tujuan belum ini, kemudian ada asesmennya seperti ini, kemudian asesmen formatifnya, sumatifnya. Nah, maka apa pendapat Anda mengenai guru tersebut seperti itu? Bisa dipahami? Siapa tadi? Zafar? Cukup jelas, Pak. Jelas. Oke. Oke, yang lain ada yang mau ini? Oke, saya share lagi. Sekarang masih ada sekitar 20 menit. Ya, jadi bawah ya. Nah, information gap activity ini adalah ini kan untuk speaking ya. Jadi nanti biasanya itu mereka dipasangkan. Nah, di dalam pair up ini si siswa ini mempunyai dua soal yang berbeda, lembar yang berbeda. Nah, lembar yang berbeda tersebut itu nanti seperti ini contohnya. Langsung ke contohnya. Sudah terlihat ya? Nah, jadi ada dua worksheet ya. Worksheet itu nanti ada beberapa informasi yang hilang. Nah, informasi yang hilang itu mereka harus melengkapi informasi tersebut. Contoh mudahnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Contoh yang paling gampang itu seperti ini. Nah, tadi. Ini dia. Jadi, malah lebih kecil ya, aja lebih gede. Nah, jadi di sini nih ada student A sama student B. What is she doing? In picture A, he is. Nah, maka di sini nih nanti kalian harus bertukar informasi. Jadi si A sudah dapat kertas yang A, student B dapat kertas yang B. Nah, dari kertas yang A dan kertas yang B ini nanti mereka harus saling menyampaikan informasi. Nah, di situ ada 12 aktivitas. Nah, what is he doing atau what is she doing in picture A? Nah, misalnya in point in number 1, nah, kan berarti yang student A itu kan tidak punya yang nomor 1 nih. Maka tidak punya yang nomor 2. In your first picture, in the column number 2, is it male or female misalnya? Oh, it is a male. Nah, kemudian kalau male berarti what is he doing? Nah, maka yang student harus menjawab, he is
listening to radio atau listening to music. Itu jadi jawabannya bebas. Ini di sini adalah speaking tentang information gap. Ini yang paling sederhana. Nah, ini berhubungan dengan asking questions dengan tema ataupun fokus grammar tentang present continuous. Seperti itu. Jadi kalau speaking itu ada bagiannya grammatical, itu adalah assessingnya di sini adalah tentang present continuous, tetapi di situ untuk functionnya berisi tentang asking question, seperti itu. Asking for information. Apakah cukup jelas? Tadi siapa yang nanya? Tasya, betul. Enggak, Pak. Jelas ya? Nanti jawabannya ditulis pakai kalimat atau digambar lagi gitu, Pak? Nggak digambar lah. Ditulis lah, kan ini jawabannya. Oh, jadi cuma buat ini kan speaking. Ini kan speaking. Karena ini speaking, maka dia tidak ditulis, tetapi diucapkan. Nah, inilah guru nanti di sini harus mengobservasi, melihat ketika dia maju, nanti, oh ya, pronunciation-nya belum benar atau belum, cara mengucapkannya, grammarnya benar atau tidak, seperti itu. Nah, misalnya ini, oh ya, silakan kalian praktek. Nah, ini mau dijadikan sumatif, mau dijadikan formatifnya di bagian mana nih? Nah, nanti misalnya, ya silakan praktek satu kelas, cari pasangannya, silakan dipraktekkan. Nah, guru itu berputar, mencatat, catat-catat, kesalahan-kesalahan atau error-error yang dibuat. Nah, kemudian nanti setelah itu bisa diberikan masukan setelah proses selesai. Oke, sudah selesai ya. Nah, tadi saya mendengar ada kalimat seperti ini, tadi ada kalimat seperti ini, benar enggak? Nah, itu sedang namanya proses belajarnya di situ. Diberikan informasi tambahan mengenai apa yang harus dilakukan, dibetulkan seperti itu. Apakah jelas? Jadi tidak ditulis karena ini adalah speaking. Kecuali kalau ini ditaruh di writing, itu bisa juga. Bisa juga dipindahkan ke writing. Nah, ini sangat sederhana ya, biasanya akan lebih kompleks lagi. Misalnya, bisa paragraf-paragraf yang dihilangkan, informasi-informasi penting yang dihilangkan. Jadi tingkat kesulitannya disesuaikan dengan tingkat kemampuan bahasa Inggris peserta didik. Seperti itu. Nah, sudah cukup jelas ya. Siapa tadi? Tasya. Ini ada Vira bertanya. Mengenai metode to assess student thought, saya masih belum paham. Boleh saya kembali diberi contohnya? Oke. Methods of thoughts. Oke. Sebentar, saya. Ini kalian sekarang lihat ini kan ya? Saya buka dulu untuk filenya. Assessing thoughts kemarin ya. Mana filenya? Sudah terlihat belum, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, di dalam assessing thoughts di sini kita langsung kan contohnya. Ini contohnya. Nah, thoughts ini adalah ini ya, ketika kita ngomongin thoughts itu nanti ini nih, kalian harus melihat ini ya. Nah, lihat ini nih. Jadi hubungannya dengan ini yang sudah direvisi ya. Sesuai dengan Anderson ada 6, know, understand, apply, analyze, evaluate, and create. Nah, di sini ada arrange sama arrange. Arrange di sini itu kan berbeda seperti itu. Nah, ini tanda gitu ya. This term can be used in more than one level on taxonomy depending upon the context. Jadi tergantung konteksnya seperti itu. Nah, ini adalah verb ini. Jadi bagaimana sih caranya? Nah, kalau kita lihat di sini nih, individual interview and focus group interview can be adopted. Jadi salah satu contoh pertanyaannya kan, bagaimanakah metode dalam mengasesmen students HOTS? Belum paham. Nah, ketika mengasesmen sebuah HOTS, maka kalian harus melihat ini, list yang ini nih. Nah, list inilah yang harus diperform atau dipraktekkan oleh peserta didik. Jadi ini HOTS atau tidak tergantung mereka ini mempraktekkan ini atau tidak, mendisplay ini atau tidak.
Nah, cara misalnya di sini adalah salah satu contohnya adalah focus group interview bisa diadopsi. Ketika fokus grup interview, maka kegiatannya apa? Nah, kegiatannya adalah aktivitas di dalam kelasnya berbentuk apa? Apa tadi? Tadi ada yang jawab kayaknya. Siapa tadi? Diskusi, Pak. Ya, betul. Enggak, diskusi. Nah, ketika mereka di fokus grup interview, maka karena dia speaking, berarti kan speaking, diskusi. Nah, ketika diskusi, apakah si anak ini harus ada di level create? Enggak. Apa? Kata kerja apa yang ada di bawah create ketika diskusi dipergunakan? Ada nggak? Oke, saya pertanyakan, saya tarik belakang. Kira-kira topik di dalam kelas untuk fokus grup interview, kira-kira diskusi tentang apa? Contoh. Misalnya kelas 10, kelas 11 lah, kelas 11 SMA. Kira-kira apa nih? Fokus grup diskusinya tentang apa? Fokus grup interview, sorry. Ayo. Vira, coba bersuara. Kira-kira tentang apa, Vira? Yang memungkinkan untuk mereka diskusikan fokus grup interview? Topiknya? Atau siapa saja boleh silakan menjawab, merespon. Asking, giving opini, Pak. Fokus grup interview, giving opinion. Jadi topiknya apa yang diinterviewkan? Kan fokus grup interview. Oke, misalnya topiknya tentang asking atau giving opinion. Nah, ketika atau asking atau giving opinion, kira-kira mereka harus tahu apa? Mereka harus yang namanya recall, ya di sini ada recall. Mereka harus recall bagaimana sih cara vocabulary apa sih yang digunakan untuk giving opinion. Nah, kalau sudah recall di situ, maka mereka bisa yang namanya articulate, menyampaikan. Menyampaikan, oke, misalnya giving opinion, what do you think? Nah, dia harus ada di kepala mereka, dia harus paham kalau what do you think itu digunakan, dia recall dulu, apa sih yang harus digunakan ketika itu, oh ternyata what do you think? Nah, kemudian setelah diarticulate di sini, kemudian didemonstrasikan, diaplikasikan. Nah, misalnya fokus grup interviewnya itu ada pertanyaan nih, apa sih yang harus kita gunakan ketika hendak memberikan sebuah opini? Kan dia harus ingat recall, apa ya, gitu kan. Nah, setelah itu, oh iya, waktu itu kan, apa namanya, what do you think? Oh, kemudian jawabannya salah satu peserta interview itu bisa menjawab, we can use the word, what do you think? Gitu. Nah, kemudian di situ tuh nanti ada kan namanya diskusi di sini ya, interview. Contohnya seperti apa menganalisis? Nah, ini harus mencari contoh menganalisis, maka dia harus mendiskriminate atau nah ini menginventory. Contohnya mengoutline. Nah, ini harus ada di sini nih. Nah, kemudian nanti setelah di outline, oh mungkin ini dianalisis nih. Contohnya misalnya ada keadaan seperti ini. Nah, jadi dia harus mengevaluasi sebuah keadaan, menjustifikasi, kemudian yang terakhir di sini dia harus mengkonstruk nih. Yang ini nih, konstruk. Bentar. Nah, ini nih adalah konstruk atau compose. Nah, atau create sama saja beberapa kalimat yang mengandung opini hasil dari analisis dan evaluasi tadi. Oh, ada kalimat what do you think, kemudian what do you think ini nanti bisa digunakan dalam kasus seperti ini, keadaannya seperti ini, lain sebagainya, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini? Jadi ini di sini combine, compose sama construct ini membutuhkan evaluating, analyzing, application, understanding, and knowing. Makanya dia sudah masuk ke dalam higher order thinking skills seperti itu. Dalam speaking.
Pira, semoga jelas. Silakan jika ada yang mau disampaikan lagi atau ditanyakan. Ada lagi? Tidak ada? Mengingatkan lagi teman-teman, ini nanti tidak hanya untuk mahasiswa yang non KM ya, mahasiswa yang KM pun kan nanti akan ada tugas seperti itu. Nah itu nanti tugasnya pun tidak jadi bukan ikut KM, jadi ya udah sih santai aja, toh nggak harus ikut ujian. Betul, kalian tidak harus ikut ujian, tapi kalian harus mengerjakan tugas. Tugasnya kan ada satu, nanti nilainya dikonversi dari tugas digabung dengan hasil konversi dari tadi. Kalau misalnya dari KM itu nanti bagus, kemudian tugasnya kok asal-asalan, ya berarti ada poin yang hilang, persentasenya seperti itu. Oke, masih ada waktu, sekitar 15 menit. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, sudah mulai paham. Oke, silakan, saya kasih waktu lagi, jika ada yang mau disampaikan. Oh iya, saya tampilkan lagi. Siapa tahu nanti jadi ingat lagi. Nih ya. Gimana, Alwan? Ingin tahu sih Pak, kayak nanti UAS kira-kira berapa soal Pak? Kalau sih nggak, palingnya nggak nyampe 10 orang poinnya bisa saja berkaitan soalnya, biasalah seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian paham bisa tuh sempat, kalau sudah rusak ya udah ambiar semua. Oke Pak. Jadi soalnya 5-10 jawabannya seperti itu. Karena soalnya belum saya buat juga. 5-10 berkaitan dengan 5 topik ini. Ada lagi? Ya, silakan. Tidak ada? Saya kasih waktu 3 menit ya. Silakan kalian jika ada 3 menit, kalau 3 menit tidak ada, sambil menunggu, silakan kalian tulis namanya di kolom chat. Silakan. Nama lengkapnya di kolom chat. Oh, maaf Pak. Saya mau nanya Pak. Ya, Pak. Yang apa namanya? Yang nomor 5 tuh yang asesmen apa tadi? Sekolah penggerak. Iya, itu nanti kira-kira UASnya itu kayak gimana ya Pak? Saya kurang paham Pak. Soalnya kayak tadi, kemungkinan ada kasus. Oh, ini ada tujuan pembelajaran seperti ini. Kemudian nanti gurunya melakukan kegiatan seperti ini dalam asesmennya. Nah, apakah ini sudah sesuai atau belum? Oh, nanti kita nentuin sesuai belum gitu ya Pak? Ya, betul. Jadi kayak misalnya di sekolah penggerak itu kan ada apa namanya, formatif sama summative assessment. Nah, kemudian mana yang formatif, mana yang summatif. Nah, kemudian kontennya apa saja, alasannya kenapa. Jadi kayak misalnya sekolah penggerak itu harusnya yang banyak itu adalah formative assessment-nya yang banyak dilakukan. Nah, misalnya summative assessment-nya cuma sedikit. Itu seperti itu. Karena kan kalian tahu sendiri bahwasanya formative assessment itu digunakan untuk membantu peserta didik untuk mengetahui seberapa jauh sehingga bisa diberikan pelajaran scaffolding atau pembelajaran tambahan
untuk meningkatkan kemampuan peserta didik tersebut. Tetapi kalau summative assessment tujuannya untuk mengetahui sejauh mana hasilnya dari pembelajaran setelah periode tertentu. Bisa chapter, bisa waktu seperti itu. Oke. Oke, Pak. Paham, Pak. Oke. Ada lagi? Masih ada waktu ya, 1 menit sambil tunggu. Silakan tulis nama. Yang belum tulis nama, jangan lupa. Pak, untuk UAS nanti kita format jawabnya itu kayak UTS gitu nggak Pak? Ya, betul. Jadi bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu sesuai pemahaman kita gitu Pak. Ya, betul. Oke Pak, makasih. Oke. Sudah? Masih ada 1 menit ya? Saya kasih waktu 1 menit ya. Saya kan tadi saya janjinya 3 menit. Jika dia mau ditanyakan lagi, silakan. Pak Punten, berarti ini kita pertemuan terakhir ya Pak? Bukan. Bukan. Ada lagi kayaknya. Oke. Kalian UAS mulai tanggal berapa sih? Saya juga tanggal 20 kan? Iya ya, Jadi betul ada satu pertemuan lagi Pak. Sih, masih ada. Kalian mau ada satu pertemuan lagi atau mau udahan? Kalau itu paling nanti saya bikin soalnya, nanti kita ada, kayaknya kan belum sampai 14 pertemuan ya, jadi nanti kita bisa ada satu pertemuan lagi, satu pertemuan lagi nanti mungkin bisa digabung untuk kalau soalnya sudah saya set gitu. Oh, soal seperti ini nanti kalian benar-benar ada gambar. Ini kan sekarang tanggal 7 nih, kalian mulai UAS tanggal 20. Nah, kemudian nanti kalian itu banyak sekali yang harus dipersiapkan. Ya, sekalian mengumumkan itu nanti akan ada workshop ITEL itu untuk PL. Nah, ini ada yang tidak bisa nulis namanya nih. Tolong ditulis siapa sih? Namanya Restu Lutfia. Oke, Restu Lutfiani, silakan temannya menuliskan ya buat Restu Lutfiani. Salah satu Bapak, silakan. saya mau tanya Pak. Ya, silakan Kalau Enggar. tanggal 19 itu kan Bapak kayak ngasih pertanyaan gitu ya Pak. Contoh soal itu cara jawabnya gimana ya Pak? Gimana? Di tanggal 19 di grup sih Pak. Tanggal 19 April tuh Bapak kayak habis Zoom tuh kayak ngasih contoh soal gitu Pak. Itu saya masih kurang paham sih Pak. 19 April, ada nggak? Coba disampaikan seperti apa? Sebentar saya lihat dulu. Itu language instruction. Kayaknya language instruction itu Pak, yang waktu itu Oke. Bapak suruh. Lupa juga soalnya ya. Tanggal berapa April? Aduh, jauh sekali ya. Ini saya lagi scroll ke atas. Di laptop jadinya agak lama. 19 April ya. Oke, ini ketemu. 19 April. Ini ya, who painted your house for you gitu ya? Iya Pak. Oke. Nah, yuk. Ini jawabannya apa gitu? Iya. Nah, ya satu lagi ya. Ini habis ini udah. Ini juga tinggal 8 menit lagi. Ini ya. Taruh di bawah aja. Ini ya soalnya ya, kelihatannya. Yuk dijawab dulu coba. Jawabannya apa? Nobody, I did it by myself. Terus yang nomor 2. Nomor 2.
Did you cook it? Juga kita apa? By yourself. Oke. Kemudian nomor selanjutnya apa? Apa? Why don't you do it by yourself? Who atau open it. Nah, kalau seperti ini tentang apa? I open it by myself, cook it by yourself, open it by yourself. Ini tentang apa berarti? Ini kan harus ini ya. Nah, ini terakhirnya harus di write. Apa yang write? Write tentang apa? Dengan ini jenisnya apa? Yuk. Ah? Apa? Refleksif. Apa? Reflektif. Nah, maka di sini topik yang refleksif pronoun. Nah, jadi ini harus bisa jawab ini refleksif pronoun. Nah, ini kan sudah dijawab. Maka di sini sebelum bisa menjawab tentu saja ada read, understand the write reflexive pronouns to bisa complete the sentence. Atau to, ya udah kayak gini cukup. Atau write reflexive pronoun to complete the sentences, atau misalnya to make the sentences meaningful. Atau to complete the sentences. Udah, beres. Bisa dipahami? Tadi siapa yang nanya? Tasya ya? Ini Pak. enggak. Sama-sama. Cukup ya? Bentar, sudah semuanya? Cukup ya? Oke. Sebentar, saya copy dulu diskusinya, chatnya untuk absensi supaya tidak hilang. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita akan insya Allah ada satu pertemuan lagi untuk membahas tentang definisi soalnya seperti apa. Kemudian silahkan kalian bisa tanya melalui WhatsApp group. Terima kasih. Sudah ya? Saya akan leave. Saya sampai ketemu ketika kita ketemu. Oh ya, bentar-bentar sebelum kalian keluar semuanya. Kalian itu nanti tanggal 27, tanggal 28 tadi saya menyampaikan akan ada workshop ITEL. Nah, di workshop ITEL itu nanti ini berbayar ya. Jadi teman-teman, ini nanti kalian sudah waktu itu dulu sudah pernah saya sampaikan file Excel di mana kalian nanti harus membayar beberapa hal di semester ini. Masih ingat? Coba kalian cross check lagi, nanti saling share. Itu ada setelah ini nanti kalian akan melakukan yang namanya KKN. Karena KKN kan sebenarnya sudah dilakukan. Nah,
Jadi ini akan semuanya akan berurutan, padat sekali. Yang pertama itu nanti kalian akan seminar proposal skripsi. Setelah itu kalian akan ada workshop ITEL. Ini semuanya berbayar ya. Kemudian setelah workshop ITEL kalian nanti akan ada KKN. Setelah KKN langsung dilanjut dengan PLP. Jadi semuanya berkegiatan berurutan. Ada juga micro teaching. Nah, jadi semuanya berkaitan dan semuanya ada 5 hal. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah sidang seminar proposal skripsi. Yang kedua adalah workshop ITEL. Yang ketiga adalah micro teaching. Yang keempat adalah KKN. Yang adalah itu saja kan pembiayaan. Nah, jadi silahkan waktu itu sudah saya sampaikan jauh hari mengenai list-list yang akan diperlukan. Seperti itu, informasi jumlahnya berapa akan digambarkan menyusul. Jadi silakan kalian, semuanya berlaku untuk semua mahasiswa tanpa terkecuali, termasuk yang KM. Kecuali kalau yang KM memang tidak harus melakukan yang namanya sama PL. Tapi sisanya harus, karena untuk nilainya PLP keluar itu harus ada syarat workshop item dan lain sebagainya. Terima kasih, silahkan dilanjutkan. Tinggalkan ruang.